Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan, sebuah perjalanan epik mengikuti satu karakter utama kita, yaitu energi. Kita bakal bongkar rahasia kekuatan fisik dan kimia yang sebenarnya nggak kelihatan, tapi sukses menggerakkan seluruh dunia kita. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari sains energi, lanjut ke termodinamika, lalu perpindahan panas, mekanika fluida, dan terakhir termokimia. Kita bakal zoom dari hukum alam semesta sampai ke ikatan kimia super kecil yang bikin kehidupan kita terus berjalan. Bagian pertama, sains energi, fondasi thermal fluida. Nah, dari definisi ini, poin krusialnya adalah kalau kita mau benar-benar paham gimana sih energi itu bergerak dan berubah bentuk, kita nggak bisa cuma pakai satu ilmu. Kita butuh pendekatan terpadu dari berbagai disiplin sains ini. Ibaratnya mereka ini bekerja bareng sebagai satu fondasi utuh yang bikin kita bisa merancang teknologi keren, mulai dari pemanas air tenaga surya sampai ke pembangkit listrik raksasa. Lanjut ke bagian 2, termodinamika, aturan energi. Hukum pertama termodinamika ini ibarat rahasia sukses program diet loh. Intinya ada di prinsip kekekalan energi. Kamu sama sekali nggak bisa menciptakan energi dari ketiadaan. Dan pastinya kamu juga nggak bisa menghancurkannya. Kamu cuma bisa mengubah bentuknya. Entah itu batu yang jatuh dari atas tebing atau makanan enak yang baru aja kamu makan, aturannya tetap mutlak. Tolong jangan lihat ini cuma sebagai rumus matematika yang membosankan ya. Ini adalah aturan semesta yang super epik. Aturan ini mendikte kalau setiap joule energi tanpa terkecuali harus ada pertanggungjawabannya di alam semesta kita. Nggak ada ceritanya energi hilang begitu aja. Oh iya, energi itu nggak melulu soal sesuatu yang bergerak aktif. Ada juga yang namanya panas laten, yaitu energi yang terperangkap dan bersembunyi di dalam fase fisik suatu materi. Coba bayangkan saat es batu mencair jadi air, lalu menguap jadi gas. Semakin banyak energi yang diserap oleh materi tersebut, ikatan antar molekulnya bakal perlahan-lahan putus. Terus kalau kita udah tahu energi itu kekal dan bisa disimpan, pertanyaannya gimana sih cara dia pindah dari titik A ke titik B? Nah, pertanyaan ini penting banget buat menjembatani teori-teori tadi dengan kenyataan dinamis gimana energi itu keliling-keliling di dunia nyata kita. Masuk ke bagian 3, perpindahan panas menggerakkan energi. Hal yang paling menarik dari ketiga mode perpindahan panas ini adalah konduksi, konveksi maupun radiasi, ketiganya mutlak butuh yang namanya perbedaan suhu. Dan ingat, energinya akan selalu bergerak dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin, nggak pernah sebaliknya. Kalau kita perhatikan proses konduksi, setiap material itu sifatnya beda-beda banget loh. Coba lihat, kristal murni kayak berlian, itu ternyata pengantar panas yang luar biasa cepat loh. Sementara gas seperti udara secara alami malah berfungsi sebagai isolator alias penahan laju panas yang sangat baik. Nah, kalau konveksi ini pada dasarnya adalah gabungan antara konduksi dan pergerakan fluida. Logikanya gampang banget, semakin cepat fluidanya bergerak, mau itu dipaksa pakai kipas angin atau bergerak alami karena udara hangat yang otomatis naik ke atas, panasnya juga bakal makin cepat kabur. Makanya meniup telur rebus panas itu sangat membantu kan? Angka 20 ini bukan sembarang angka. Ini adalah 20 Kelvin. Suhu super dingin yang hampir mendekati titik nol mutlak. Di suhu ekstrim ini, konduktivitas termal tembaga tiba-tiba melonjak gila-gilaan sampai 50 kali lipat lebih tinggi dibanding saat dia ada di suhu ruangan. Secara instan, tembaga berubah jadi material superkonduktor. Ajaib banget kan? Tapi tunggu dulu, apa yang bakal terjadi sama energi kalau dia dipaksa lewat medium fisik yang malah menolak untuk dilewati, kayak air atau udara? Ilmu perpindahan panas memang bisa menjelaskan perubahan suhu, tapi buat paham hambatan fisik nyata yang harus dilalui energi, kita harus geser sudut pandang kita sebentar. Ini membawa kita ke bagian 4, mekanika fluida, aliran fluida. Coba bayangkan kamu lagi dorong meja yang berat di atas lantai. Pasti susah kan karena ada gaya gesek. Nah, viskositas fluida itu persis seperti gesekan tadi, tapi terjadi di dalam cairan atau gas itu sendiri. Gesekan internal ini secara alami nolak terjadinya perubahan bentuk dan aliran. Makanya, kalau kamu nekat berenang di kolam berisi minyak kental, rasanya bakal jauh lebih berat daripada di kolam air biasa. Yang bikin takjub adalah, alam sudah lebih dulu menemukan cara jitu buat ngakalin gaya hambat ini lewat evolusi. Bentuk tubuh hewan-hewan seperti hiu atau elang ini didesain sedemikian rupa karena mereka sangat bergantung pada seberapa tinggi tingkat viskositas air atau udara tempat mereka beraktivitas sehari-hari. Balik lagi ke dunia kita, ada sebuah poin krusial yang namanya hukum Poiseuille. Hukum ini membuktikan fakta yang mencengangkan. Cuma dengan menggandakan diameter sebuah pipa air, kamu bisa menurunkan daya pompa yang dibutuhkan sampai 16 kali lipat.
Bayangkan, 16 kali lipat. Itu penghematan efisiensi yang sungguh luar biasa. Oke, kita udah asik mengamati gimana energi jalan-jalan, mengalir, dan berpindah rupa. Tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana asal-muasal semua energi ini? Untuk menjawab itu, kita harus nge-zoom in fokus kita lebih dalam lagi sampai menyentuh tingkat yang paling molekuler. Kita sampai di bagian 5, termokimia, membuka energi kimia. Selamat datang di dunia di mana energi besar terkunci rapat di dalam ikatan-ikatan materi. Ada satu fakta yang lumayan bikin kaget nih. Pas terjadi proses pembakaran, kita itu sepenuhnya cuma mengandalkan 21% porsi oksigen dari udara. Sementara itu, gas nitrogen yang jumlahnya super dominan malah cuma ikutan nongkrong dan bertindak sebagai penonton pasif yang kerjanya cuma menyerap panas. Gak nyangga kan? Nah, pas kita lagi ngevaluasi seberapa bagus kualitas suatu bahan bakar, ada satu hal yang nggak boleh kelewat. Kita harus lihat bentuk akhir dari air sisa pembakarannya. Apakah dia keluar terbang sebagai uap, ataukah dia perlahan mengembun jadi zat cair dan melepaskan panas laten ekstranya? Detail sekecil ini penting banget loh. Jadi, apa kesimpulannya dari perjalanan kita ini? Menguasai ilmu-ilmu thermal yang saling berhubungan tadi adalah kunci utamanya. Dengan menggabungkan termodinamika, aliran fluida, perpindahan panas, dan termokimia secara cermat, kita sebenarnya lagi memegang kunci ajaib rekayasa untuk merancang teknologi masa depan yang jauh lebih bersih, berkelanjutan, dan pastinya efisien. Nah, sekarang, setelah kamu tahu aturan-aturan tersembunyi dari energi, kira-kira kekuatan tak terlihat apa nih yang bakal kamu sadari di sekitarmu hari ini? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya keliling di sesi penjelasan kali ini. Saya harap setelah ini kamu punya lensa baru yang seru untuk mengapresiasi kehebatan sains fisika yang diam-diam menjalankan dunia kita. Sampai jumpa dan teruslah mengamati sekitarmu.